Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Karena saya hari ini agak kurang fit ya, jadi saya bawakan cerita yang pendek-pendek saja. Tapi menurut saya ini ceritanya oke kok. Sebuah cerita urban legend. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seorang pemuda yang dianggap tak waras oleh penduduk desa mendadak hilang. Di tempatnya menghilang, warga menemukan sebuah relief aneh. Cerita ditemukannya relief ini sempat diulas oleh beberapa media lokal dan media online. Lokasinya ada di desa Segobang, Banyuwangi. Saya sempat berbincang dengan warga sekitar. Berikut saya ceritakan kembali bagaimana rangkaian cerita warga tentang asal-usul relief misterius itu. Sekitar pertengahan tahun 2019, warga di sekitar desa Segobang diramaikan dengan penemuan sebuah relief di tengah area perkebunan warga. Kala itu warga yang tengah membersihkan kawasan itu untuk dibuat jalur sepeda BMX menemukan tebing cadas yang memiliki pola unik. Gambarnya akan saya sertakan di ilustrasi. Oke, lanjut. Relief itu bergambar dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Ada tulisan Latin juga bertuliskan Saula. Kemudian, ada tulisan Arab gundul di atasnya. Oke, kita langsung aja ke cerita aja ya. Kejadian ini berawal sekitar awal tahun 2000-an dari penuturan narasumber. Saula adalah seorang pemuda yang tinggal di desa itu. Saula punya dua orang adik yang masih kecil saat itu. Entah ada permasalahan apa, tiba-tiba orang tua Saula berpisah tahun lalu. Peristiwa itu pun membuat Saula terpukul. Saula yang masih berusia belasan tahun saat itu akhirnya jarang pulang ke rumahnya. Menurut warga, Saula sering terlihat berada di kebun yang tak jauh dari Gunung Kemuning, sebuah bukit yang cukup dikeramatkan oleh warga desa situ. Di sana, Saula hanya berdiam diri. Dia berangkat dari rumah pagi hari, lalu baru pulang kembali ke rumahnya pada saat surup atau maghrib. Hal itu terus terjadi. Banyak warga yang berusaha menyuruh Saula untuk pulang, tapi Saula memilih tetap berada di kebun peninggalan orang tuanya. Bahkan, Saula mendirikan sebuah pondok di sana. Lambat laun Saula tak pulang ke rumahnya. Dia lebih memilih untuk tidur di atas pondoknya. Salah seorang warga bernama Hunaini mengatakan sempat melihat Saula berbicara sendiri. Hunaini sempat bertanya saat itu. Saula mengatakan jika dirinya berkenalan dengan seorang perempuan putri yang entah dari mana asalnya, dan putri itu ingin menikahi Saula. Sejak saat itu, warga mulai menilai jika Saula ini sudah tak waras. Warga akhirnya mulai terbiasa dengan keberadaan Saula di daerah kebun milik orang tuanya sendiri. Bahkan di malam hari, Saula terlihat duduk di atas pondok yang dibuatnya. Waktu pun terus berjalan. Masyarakat desa kembali ke aktivitasnya masing-masing. Tiba-tiba, suatu waktu, warga melihat Saula membawa kapak dan palu di tengah kebun. Warga sempat khawatir Saula akan melakukan hal-hal yang buruk. Ternyata, Saula menggunakan benda-benda itu untuk memahat tebing
yang berada tak jauh dari kebun orang tuanya. Entah apa yang diukir oleh Saula di tempat itu. Warga pun tak ambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh Saula. Sampai suatu hari, Saula dinyatakan hilang. Benar-benar hilang dan tidak ada di kebun maupun di rumah orang tuanya. Warga sempat mencari apakah Saula ada di rumah kerabatnya yang lain, tapi hasilnya nihil. Bak hilang ditelan bumi. Sampai kemudian, suatu hari, ada warga yang tak sengaja bertemu dengan Saula. Tak jauh dari tebing yang diukirnya dengan bentuk dua orang pria dan wanita, serta tulisan nama Saula. Saula nampak lebih segar saat ditemui hari itu. Cara bicaranya pun tertata rapi. Dia berpamitan dengan warga. Saula berkata bahwa dia akan menggelar pernikahan dengan seorang wanita yang ditemuinya di kebun itu. Setelah berpamitan, Saula kemudian pergi dan hilang lagi. Sampai saat ini, Saula tak pernah muncul lagi di desa itu. Pernah ada salah satu penduduk yang bermimpi jika dirinya diundang ke pernikahan Saula. Sebuah pernikahan di tempat yang sangat mewah. Ada banyak orang yang hadir di situ. Tapi penduduk itu tidak mengenali satupun orang yang datang. Para tamu yang hadir seolah sangat menghormati Saula. Mempelai wanita yang mendampingi Saula juga terlihat sangat cantik, dengan pakaian khas kerajaan Jawa kuno. Anehnya di mimpi itu, penduduk yang tidak disebutkan namanya itu tiba-tiba seolah berpindah tempat. Mendadak dia seperti berpindah di tengah lebatnya hutan alas Purwo, salah satu hutan paling keramat yang ada di Jawa Timur. Di sana dia juga kembali bertemu Saula. Saula berpesan pada penduduk itu agar masyarakat tidak usah mencarinya dan mengikhlaskan kepergian Saula. Masyarakat desa mempercayai jika Saula memang telah mukso ke alam lain. Relief itu sendiri dipercaya sebagai gerbang sebuah portal yang menghubungkan desa tempat tinggal Saula dan alam yang kini ditempatinya. Hunaini, narasumber yang menceritakan kisah ini, menceritakan jika sempat ada warga yang pergi ke alas Purwo untuk membenarkan kisah ini. Warga tersebut melakukan ritual khusus dan ternyata memang benar Saula ada di sana. Tapi dia enggan kembali ke alam manusia karena dia merasa sudah betah dan menemukan hidup yang baik di sana. Selesai. Oke, itulah cerita pendek dari Mas Freddy Spear ya. Jadi Mukso itu kalau orang pertapa itu kayak hilang gitu. Raga jiwanya itu hilang. Bukan mati ya. Kalau mati beda. Pokoknya kayak apa ya, masuk, ya intinya masuk alam lain lah. Nah, pernah denger kan cerita kayak Pati Gajah Mada yang apa mukso gitu, hilang, nggak ditemukan makamnya di mana. Nah, kayak gitu. Jadi mereka itu tapa sampai menyatukan dirinya sama alam lain. Ya, kayak gitulah intinya. Jadi karena si Saula ini juga udah nyaman di situ ya, udah menemukan zona nyamannya ya, mungkin ngapain lagi kembali ke alam nyata daripada pusing, mungkin kayak gitu. Jadi dia lebih memilih untuk di alam lain. Tapi ya kalau bisa kita jangan lah ya, yang nyata-nyata aja lah. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.